Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, saya masuk ke koin keberapa nih hari ini? Yang ketiga atau yang keempat nih saya mau review ya. Ini ada permintaan untuk direview yaitu Bestis ya. Kodenya apa nih? BSTS ya kalau nggak salah ya. BSTS ya, coba kita lihat BSTS ya, Magic Besties ya. Waduh, nih gimana nih kamu berbau magic ini? Oke, ya kita ke websitenya dulu, kita lihat dulu ini company profile-nya ngapain ini token satu ini ya. Oke, BSTS token. BSTS adalah token hiperdeflasionari. Nah kalau udah ngomong hiperdeflasionari, deflasionari itu kan berarti berkurang. Bisa karena dibakar atau burn, bisa juga karena di buyback sama developernya. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, kalau hiper berarti tancap gas, kencang pengurangan token tersebut, begitu ya definisinya. Hyperdeflationary token running on Binance Smart Chain which will be used in the in-game store to buy Besties. Oke, jadi katanya maksudnya ini adalah token hiperdeflasionari yang akan terus dipakai ya dalam satu game untuk membeli Besties ya, untuk membeli Besties, kira-kira begitu. Jadi jual belinya pakai BSTS nanti, kira-kira begitu ya. Nah, nama tokennya Magic Besties, tikernya ya, kodenya BSTS. Ini dia smart kontraknya ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Coba kita ya seperti ini ya, gambaran singkatnya. Collect, play, and earn. Kumpulkan, maksudnya kumpulkan si Besties ini. Bermain dan ya dapat sesuatu. Biasanya kan dapat token bisa dijual dan dapat duit kan gitu. Jadi makanya julukannya selalu play to earn. Main game dapat duit, kira-kira begitu. Magic Besties unique NFT. Oke, ternyata ini NFT unik ya yang mau dikumpulkan. Ya, supaya teman-teman nggak bingung. Boleh nanti ditranslate pakai Indonesia aja, walaupun kadang-kadang agak-agak sedikit ngaco, nggak apa-apa lah ya. Nah, begitu ya. Oke, jadi tentang Magic Besties adalah game blockchain tentang Besties lucu ya. Jadi ini ceritanya NFT-nya temanya Besties lah ya, seperti itu. Berjalan di Binance Smart Chain, kumpulkan monster digital ultra langka, mainkan dengan mereka, alami petualangan, tukar tambah dan dapatkan. Seperti itu. Ada aplikasinya ya teman-teman. Luncurkan aplikasi. Nah, seperti ini aplikasinya ya. Ada gambar harta karun itu teman-teman. Token BSTS. Coba ini tadi saya udah kasih tahu. Dokumentasi token ini kira-kira apa ya? Kita lihat dulu. Oke, total supply-nya adalah 1, 2, 3, 4. 1 triliun ya teman-teman. 1 triliun, 1, 2, 3. Iya betul ya. 1 triliun totalnya. Kemudian dari segi tokenomic, 7% fee-nya, 5% distribusi ke holder. Nah ini dia, ini ciri-ciri hyperdeflationary ini teman-teman. 2% dev marketing game vault. Oke, ya token distribution. Nah ini harus kita perhatikan teman-teman. Pre-sale dan liquidity pool LP-nya 66%. Semua yang tidak terjual pada waktu pre-sale akan dibakar. Liquidity lock by LP-nya di lock di DXL ya. DXL fee and burn 2%, airdrop 4%, farming and staking vault 19%, development vault 4%, marketing vault 5%. Oke. Ya, itu standar-standar aja sih. Ini locknya, token audit, address-nya, oke, seperti itu. Standar ya, standar. Nah, coba kita lihat apa sih
yang menjadi keunikannya? Coba kita lihat dari segi komunitasnya teman-teman. Komunitasnya ini, ini udah lumayan ya, 33,5 ya, 33.500. Magic Besties is a blockchain game about cute besties. Nah, jadi Magic Besties ini adalah satu game blockchain itu tentang besties yang imut. Cute itu kan imut ya. Nah, jadi nanti ada ngumpulin NFT-nya si Besties, kira-kira begitu ini kira-kira teman-teman. Coba kita lihat Telegramnya, apa kabar? Telegramnya juga udah lumayan kuat ya, 18.600 lah ini bisa dibilang ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat dulu home-nya tadi udah, NFT-nya. Nah, ini dia. Jadi tampilan-tampilannya si NFT Besties itu kayak gini ya teman-teman. Nah, kayak gini-gini nih. Nah, ini seperti itu. Ini bisa diperjualbelikan. Nih supply-nya ada di sini ya. Seperti itu. Ini belum ada harganya mungkin ya. Seperti itu. Ini legendary. Oh, ini sifat daripada Besties-nya ya. Legendary, uncommon, kemudian rare. Ini langka, biasanya mahal nih kalau udah rare begini. Uncommon, ya ini rare, supply-nya cuma 30 ya, betul ya. Nah, kemudian ini banyak ini teman-teman ya. Seperti inilah NFT. Bagi sebagian orang mungkin ini kayak nggak berguna ya. Tapi bagi sebagian orang lain ini antik bagi dia, sehingga dia ya mau aja gitu bayar mahal. Itulah NFT. Kan saya udah selalu bilang teman-teman, non-fungible token ya. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan sih agak ganjil ya. Token yang tidak bisa berjamur. Itu apa itu token nggak bisa berjamur? Tapi maksudnya ya token-token kalau di dunia real itu barang antik lah ya, kayak lukisan, copyright, lagu gitu, barang-barang antik ya, seperti itu. Nah, jadi di alam virtual yang serba online begini dikasih judul ya, dikasih terminologi non fungible ya, token seperti itu. Oke, ini roadmap-nya teman-teman. Tampaknya ini stake 0 ya. Ini udah selesai, ini checklist. Tampaknya ini Q3, ini mungkin belum semua ya, kan sekarang udah Q4 sebetulnya, harusnya ini checklist sih, mungkin lupa diupdate kali ini websitenya. Nah, ya teman-teman, marketing, DXL presale, nah ini kan udah presale tadi kan. Oke, alpha version release, NFT marketplace. Nah, ini harusnya NFT marketplace-nya udah launching ya, sesuai dengan jadwalnya seperti itu. Coba kita lihat special Christmas unique besties. Nah, ini belum ya. Ini kan belum Natalan ya, ini mungkin sebentar lagi, ini pasti akan digebut ini teman-teman. Kan bulan depan udah bulan 12. Oke, ini kemudian stake 3, beta version, cross promo events with leading project, marketing campaign, oke. New strategic partnership, adventure and raid boss fight. PVP battle, expanding to other chains, oke. Jadi mereka ini akan ekspansi loh nanti ke jaringan Ethereum, Polygon dan Solana. Wih, ini luar biasa loh ini teman-teman. Kalau bisa tembus ke 3 jaringan ini, wah dahsyat nih, hebat nih. Tapi ini Q3 ya, Q3 itu berarti dari mulai bulan 6 ya, bulan 6 tahun depan sampai bulan 9 kira-kira begitu. New roadmap. Nah, akan ada roadmap baru lagi nanti mereka bikin nih. Oke. Every item or character you own in the game 100% pilih Anda dan store on the blockchain. Oke, ya. Marketplace, you will be able to trade on any marketplace that support. Oke, Anda bisa memperjualbelikan NFT yang Anda dapatkan dari game tersebut, teman-teman. Begitu ya. Oke. Nah, Adventure and Dungeons. Oke, ya ini seperti ini ekosistemnya. Ya, teman-teman. Player 1, Player 2, Player 3, Besties Game Shop, seperti itu ya. Ada beberapa game seperti itu. Nah, jadi biasanya sih transaksi di sini pakai token yang bersangkutan lah ya, pakai BSTS dalam hal ini pastinya seperti itu. Nah, dari player 1 ya lepas ke Besties Game Shop-nya ya, masuk ke sini token, Anda dapat NFT, kira-kira begitu. Ini anggaplah ini player 1 ini Anda ya, seperti itu. Nah, jadi lepas tokennya, jadi beli pakai token, keluar NFT. NFT-nya disimpan, nanti NFT-nya jadi langka, kemudian NFT-nya mahal, Anda bisa jual. Kira-kira begitu logika berpikirnya teman-teman ya. Oke, ini sudah. Kemudian coba kita lihat lagi yang belum ya. Coba kita lihat fitur tadi udah ya, white paper, coba white paper. Nah, white paper ini juga sudah tadi ya. Nah, ini visi misinya.
Coba kita lihat ya. Visi misi mereka ini perlu juga kita ketahui ya teman-teman. Nah seperti ini. Besties Online adalah game multi pemain, multiplayer. Berarti bisa bermain lebih dari satu orang ya teman-teman. Nah blockchain baru dengan kemampuan untuk mengumpulkan. Nah ini jelas ya teman-teman. Jadi kita ketika main game ini nanti kita mengumpulkan NFT. Tadi kan saya sudah tunjukkan NFT-nya kan teman-teman tadi ya. Nah NFT-nya tadi saya udah ini NFT-nya seperti ini ya. Dikumpulkan. Kaya akan konten dan variasi gameplay, PvP, Dungeon Razia, pasar NFT semuanya ada di jantung Besties. Tidak punya banyak waktu untuk bermain. Apakah game blockchain membutuhkan banyak investasi untuk mulai bermain? Habiskan waktu sebanyak yang Anda inginkan dalam permainan, dapatkan token. Nah, gitu kan. Bermainlah selama mungkin yang Anda mampu, hasilkan token BSTS, kemudian jual dapat token BSTS, kemudian ya Anda bisa jual. Anda bisa jual token BSTS, Anda juga bisa beli NFT-nya, kemudian NFT-nya nanti Anda jual setelah mungkin sekian lama disimpan, setelah naik baru jual. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Teknologi blockchain ini visi misinya telah mengambil alih dunia game blockchain. Kami ingin menyelesaikan kedua masalah. Nih, masalahnya apa? Ya. Sayangnya, banyak dari game blockchain yang ada membutuhkan investasi yang signifikan untuk memulai permainan dan tidak tersedia untuk khalayak luar. Oh, maksud mereka itu gini teman-teman ya. Banyak game-gamenya itu yang mahal ya, investasinya. Kemudian hanya orang-orang tertentu yang bisa memainkannya. Jadi mereka ini pingin yang murah, meriah, dan limpah. Semua bisa main. Waduh, boleh juga ini. Berarti kelas receh mungkin gitu kali ya kalau di bisnis bilangnya ya. Oke, kami ingin menyelesaikan. Oke, untuk mulai bermain bisnis online, pemain harus membuat akun. Ya, ini langkah-langkahnya ya. Harus terkait dengan wallet Anda di MetaMask atau Trust Wallet. Mainkan di mana saja, kawan saja. Ya, seperti biasa lah ya. Semua konsep play to earn kan begitu ya. Oke, gameplay seperti ini ya. Ini dia PvE ya. Oke. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelajari ya, teman-teman. Ini kalau game-game begini kan ya memang biasanya ada problem-problem atau tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan baru kita dapat sesuatu. Paling begitu kan ya. Ya, yang hobi main game mantap ini sebetulnya. Oke. Coba kita lihat dari segi Pocoin-nya teman-teman. Saya melihat di sini market cap-nya udah cukup lumayan ya, hampir 44 juta ya. Iya, 44 juta itu berapa tuh? Coba saya hitung dulu ya, teman-teman. 44 juta. Ya, 44 juta kali 14.250 ya. Sekitar 600 miliar lebih loh market cap-nya. Ya, dengan LP-nya juga sejutaan, ya udah lumayan lah ya. Sekitar 15 miliar lebih. Seperti itu teman-teman. Coba kita cek holdernya. Holdernya juga udah lumayan ya teman-teman, 37.000 lah gitu ya, 37.000. Terus kalau kita lihat juga walletnya, ya ada wallet yang sudah di burn address ini ya. Oke, ini yang sudah di burn 4,5% ya teman-teman. Baru ada Magic Besties, ini developer kayaknya ini ya. Oke, yang di atas ini. Oke, kalau saya lihat sih dari segi walletnya nggak ada yang aneh-aneh ya di sini. Seperti itu. Ya, yang bikin dia menarik adalah dia bisa dapat NFT, teman-teman. Itu yang bikin dia menarik ya. Oke, ini saya close dulu. Terus kemudian mengenai masalah pendapat saya. Nah, coba kita lihat ya, teman-teman. Ini kapan launchingnya ini? Coba saya lihat ya. Ini launching 1 September ya, kurang lebih ya. Nah, coba kita ukur dulu. Ini udah berapa jauh ya dari sini ke all time high-nya. Sudah pernah 19.000%. Wih, berarti udah pernah naik hampir 200 kali lipat loh ini all time high-nya. Begitu ya. Dari 1 September, all time high-nya ini di tanggal 15 November, teman-teman ya. Oke, jadi dalam 2 bulan setengah ya, dalam 10 minggu naik 200 kali lipat. Luar biasa ya. Ini kamu invest di mana ini teh bisa kayak gini ya.
dalam dalam 2,5 bulan ya. Dalam 10 minggu bisa naik 200 kali lipat. 10 minggu loh ya. Jadi kalau Anda invest uang apa ya, uang jajan, katakan begitu ya, 10.000 aja, 10.000 rupiah Anda beli di sini 1 September, udah naik 200 kali lipat, kira-kira gitu. Berarti 10.000 ya menjadi 2 juta, kira-kira begitu. Kebayang nggak ya? Kebayang nggak, weh? 10.000 jadi 2 juta gitu dalam 2,5 bulan. Luar biasa. Cuman memang biasanya pas harganya masih rendah banget begini, biasanya kita infonya itu telat, teman-teman ya. Oke, jadi kalau pendapat saya ini sekarang ini udah cukup lumayan tinggi ya. Kalau misalnya coba kita lihat dari awal November aja misalnya ya, atau di sini deh ya tanggal 7. Sekarang kan tanggal berapa? Tanggal 16 ya. Sekarang tanggal 17 ya. Sekarang tanggal 17, teman-teman. Oke. Tanggal 17 coba kita lihat dari sini. Nah, ini dalam 1 minggu terakhir saja ke hari ini ya itu sudah 275% lah kurang lebih ya. Berarti sudah naik hampir 3 kali lipat. Jadi kalau menurut saya, kalau teman-teman suka, saya udah jelaskan kan, ini game berbasis menghasilkan NFT ya, game menghasilkan NFT. NFT-nya Anda bisa jual dengan harga yang lebih mahal dengan cara mungkin ditahan dulu. Tapi kalau saya lihat ini udah cukup tinggi. Kalau Anda suka boleh, tapi beli sedikit dulu. Berharap ada turun lagi ya. Ini kalau seperti ini turun lagi sedikit lah, setengahnya atau 20%, 30%, baru Anda bisa ambil lebih banyak ya. Secara project sih bagus-bagus saja kalau saya lihat ya. Apalagi kalau dia berbasis NFT begini, teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja udah cukup ya. Saya rasa udah bisa menggambarkan. Ingat, do your own research ya, lakukan riset secara mandiri. Dan disclaimer on, jangan lupa bergabung di grup Telegram saya t.me/pahlawan_crypto ya. Kriptonya huruf bahasa Inggris ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa pada konten yang berikutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, dan see you at the top.